Jadi dalam muamalah ini pun juga ada landasannya, ada dalil-dalilnya. Sebagaimana dalam ibadah juga ada tuntunan Nabi, maka dalam muamalah juga Nabi memberikan tuntunan. Karena Islam ini adalah ajaran yang lengkap, sempurna, paripurna dari seluruh aspek. Adapun hadis yang kita baca yaitu diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di, salah seorang sahabat yang berasal dari Suriah atau dulu dikenal sebagai negeri Syam. Dulu ada istilah Syam, itu Suriah dan sekitarnya. Kemudian ada Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Ada lagi nanti daerah Irak, sampai sekarang ada, dengan dua kotanya yang besar, pernah menjadi peradaban besar di zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Itu dipandang di dunia sebagai kesultanan atau kerajaan besar yang mempengaruhi dunia, disegani. Nah, itu dulu Islam di zaman itu, dengan kotanya terkenal yaitu adalah Basrah, Baghdad, Kufah. Jadi Baghdad, Basrah, Kufah ini terkenal kota besar di Irak, pernah menjadi penguasa di dunia, disegani. Bahkan di kita di Riau ada namanya Basrah, di Kuansing. Saya tanya di sana, ternyata nama Kufah juga ada. Jadi Basrah ada, Kufah juga ada. Jadi mungkin dari Irak. Dan ternyata juga ada kuntu turoba. Ada dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turoba. Jadi peradaban Islam itu besar, walaupun sekarang agak mengalami kemunduran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh beliau Miqdam, Sayyiduna Al-Miqdam. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Kata beliau, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qattun." Tidaklah seseorang makan makanan khairan, lebih baik, min ayyakula min amali yadihi, selain daripada hasil daripada tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dauda, sungguhnya Nabi Allah Nabi Daud, kana ya'kulu min amali yadihi, beliau makan dari hasil usahanya sendiri. Nah, jadi hadis ini luar biasa, oleh para ulama dijelaskan dan diberikan hukum-hukumnya, diambil hukum-hukumnya. Pertama, dari hadis ini ulama mengatakan bahwa anjuran untuk berusaha bekerja dalam Islam itu sangat mulia. Jadi tidak menggantungkan kepada orang, artinya dia ikhtiar berusaha bekerja, itu sangat dimotivasi di dalam Islam. Bahkan bekerja itu bagian daripada ibadah, mencari nafkah, ahli dalam pekerjaannya, memberikan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk cinta Allah kepada seorang adalah ketika dia bagus dalam bekerja. Nah, jadi ini menunjukkan tentang kemuliaan bekerja. Lalu kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana para nabi-nabi itu pilihan Allah. Mereka diberikan wahyu oleh Allah, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap
bekerja untuk mencari nafkah. Padahal mereka itu adalah ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah. Maka Nabi SAW juga dikisahkan beliau menjadi penggembala kambing di umur masih belia. Jadi artinya apa? Mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah malu untuk berprofesi, profesi apapun. Karena orang yang paling mulia saja, itu baginda Rasulullah SAW, pernah berprofesi menjadi penggembala kambing. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada gengsi. Ini dalam hidup kita ini, kadang-kadang sekarang ini karena mungkin zaman, banyak orang gengsi untuk bekerja. Padahal teorinya kan yang penting halal, berkah. Cuman teori ini kadang-kadang susah diterapkan. Kadang-kadang gengsi pula dengan pekerjaan. Maka di sini kita diajarkan dalam hadis ini bahwa tidak ada rasa minder selagi itu adalah hal yang baik. Maka disebutkan karena Nabiullah Daud, Nabi Allah Nabi Daud itu beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Disebutkan bahwa beliau sebagai tukang besi. Memang salah satu mukjizat beliau bisa melunakkan besi. Itu Nabi Daud alaihi salam bisa menjadikan besi itu menjadi lunak dengan tangannya sendiri. Itu tentu mukjizat. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Daud itu adalah beliau punya suara yang merdu. Kalau beliau membaca wahyu-wahyu Allah, maka para burung-burung ikut berkumpul mendengarkan. Makanya kalau ada orang membaca Al-Quran dengan merdu, biasanya dikatakan kepadanya, utita mizmaran mim mazamiri Daud alaihi salam. Engkau telah diberikan daripada suling-suling daripada Nabi Daud alaihi salam, karena keindahan suaranya. Jadi sebenarnya membaca Al-Quran itu dengan indah itu sunnah. Keperlombaan tilawatil Quran, membaca Quran dengan indah, enak didengar, itu sebenarnya sunnah. Nabi SAW senang mendengarkan dari sahabat. Maka termasuk dalam azan. Dalam azan itu yang dipilih yang suaranya mantap, Bilal bin Rabah. Itu terkenal karena itu bisa menggugah. Makanya ada yang mengatakan di Arab itu kalau azan pendek-pendek, mana pula Masjidil Haram kalau azan Allah panjang dia. Jadi membuat orang semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat orang datang. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang mau datang pun lemas. Orang yang azannya tidak semangat, apalagi subuh. Azannya antara tidur dan bangun, orang tak semangat bangun. Makanya sunnah membaguskan bacaan Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bilal itu kalau azan, masya Allah, suaranya khas. Jadi ketika beliau azan, orang semua terkesima. Tapi sayang setelah Nabi wafat, beliau tidak sanggup lagi untuk azan. Di setiap beliau azan, tidak sanggup untuk sampai menetes air matanya. Terutama di saat beliau menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak sanggup untuk menyampaikan. Rindu beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat beliau bersama dengan Rasulullah. Maka beliau minta izin untuk pensiun, untuk istirahat karena tidak sanggup azan.
sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau memohon betul kepada Bilal untuk mau azan lagi. Mana beliau mau azan? Jadi Umar bin Khattab memohon. Akhirnya beliau memenuhilah permintaan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ni bahaya. Kalau tidak dituruti bisa gawat kita ni buatnya. Umar bin Khattab itu jangankan manusia, syaitan aja takut berjumpa dengannya. Kalau Umar bin Khattab dalam melewati satu jalan, fasyaitanu fi fajjin akhar. Syaitan itu lewat jalan yang lain. Kalau Umar minta ini gawat ini kalau enggak dikabulkan. Akhirnya beliau mencobalah untuk azan. Azanlah beliau. Allahu akbar, Allahu akbar. Tentu tidak begitu, jauh lebih indah lagi. Jadi beliau azan. Ketika sampai kepada penyebutan nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau menangis terseduh-seduh. Tidak sanggup beliau untuk menyampaikan. Maka tapi dengan suaranya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul, tiba-tiba muncul suaranya, semua penduduk Madinah keluar ketika itu. Seolah-olah mereka mengatakan Rasulullah hidup kembali. Jadi teringat azan itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penduduk Madinah heboh keluar. Ini Rasulullah hidup. Ternyata yang azan itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pun tidak sanggup menyampaikan. Beliau menangis terseduh-seduh. Jadi intinya apa? Bahwa membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan indah dan suara yang merdu, itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua, bahwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mengikuti jejak para nabi dalam berprofesi, dalam bekerja, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, yang penting berkah dan halal. Makanya yang ketiga dari hadis ini disebutkan bahwa min asbabil milki al-amal. Jadi salah satu sebab mendapatkan harta atau rezeki wasilahnya adalah dengan bekerja, kepemilikan. Di al-milk, kepemilikan itu diakui oleh Islam. Jadi kita memiliki ini, si A memiliki itu, si B memiliki ini, si fulan memiliki ini, itu diakui. Walaupun ada sebagian aliran ekonomi itu tidak mengakui. Jadi semua itu adalah milik negara, semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita ini tidak punya apa-apa. Ada juga seperti itu. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis itu dia tidak mengakui kepemilikan individu. Jadi semua kepemilikan itu adalah milik negara, milik Tuhan. Jadi kita tidak berhak. Kita hanya menumpang, minjam. Itu ekonomi sosialis. Ada lagi terlalu menuhankan kepemilikan. Pokoknya kita memiliki seenaknya, terserah kita. Karena kita yang punya, terserah kita. Kapitalis, kapital, mengagungkan pemilik harta, modal. Pokoknya pemilik harta adalah segala-galanya. Kapitalis, disebut dengan kapitalis. Jadi siapa yang punya harta, siapa yang punya uang, maka dia sebagai raja, dia bisa mengatur. Itu terlalu menuhankan daripada kepemilikan, kapitalis. Nah, kalau Islam tidak mengingkari kepemilikan, tapi juga tidak menuhankan itu. Islam di tengah-tengah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ummatan wasata, umat yang pertengahan.
Mengakui kepemilikan umum, mengakui juga kepemilikan individu. Tetapi tetap bahwa kepemilikan kita itu tidak mutlak. Makanya disebutkan tetap kepemilikan itu secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu diakui. Makanya di dalam Al-Qur'an misalnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untukmu. Jadi tetap walaupun kepemilikan pribadi itu diakui, tapi tidak dipungkiri bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengingatkan bahwa tidakkah kalian melihat anna Allah, sungguhnya Allah sakhkhara lakum, Allah yang mentaskhir ini menyiapkan, Allah yang membentangkan, lakum ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di bumi dan di langit, wasbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah, dan dia yang menyempurnakan nikmatnya kepadamu baik itu secara zahir maupun secara batin. Jadi Allah menjelaskan bahwa walaupun kita boleh mengakui ini punya saya, ini punya si B, ini si fulan, si A, kita punya, tapi tetap bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan, Allah mencukupkan itu semuanya. Allah menciptakan segalanya. Karena ada juga tuh argumentasi mengatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, hajat manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang terbatas, sehingga menyebabkan orang menjadi rakus. Ini harus disimpan. Kenapa? Tidak cukup. Kalau perlu ambil di tempat orang, itulah terjadi kezaliman. Ambil emas sana, ambil minyak sana, terjadi peperangan. Kenapa? Karena dia mengira bahwa sumber daya alam ini nanti akan habis, sementara kebutuhan manusia tidak pernah tercukupi. Nah, itu kekhawatiran tentunya. Makanya menjadikan orang menjadi serakah, menjadi tamak, karena merasa tidak cukup, nanti habis. Padahal Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali rezekinya telah kami jamin. Nah, maka tidak ada orang boleh merasa sombong. Wah, kalau bukan saya dia enggak makan. Jangan. Walaupun mungkin dia yang memperkerjakan, betul, wasilah dia bekerja lewat dia, tapi dia tidak boleh mengatakan itu. Kenapa? Apa yang dia punya pun itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu sangat luar biasa, tetap mengembalikan kepada pemilik segalanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, karena Allah yang taskhir segalanya, Allah pun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengambil yang baik-baik saja. Kita yakin kepada Allah, Allah mencukupi kepada kita. Ibahatut thayyibat linnasi amatan. Allah membolehkan kepada manusia secara umum untuk mengambil yang baik-baik saja. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nas, Allah panggil manusia, bukan hanya orang beriman, manusia secara umum. Wahai manusia, makanlah di atas muka bumi halalan thayyibah. Allah sayang kepada semua manusia, tidak hanya yang mukmin, tapi semua manusia Allah sayang. Jangan makan yang tidak baik. Kenapa? Karena yang haram itu tidak baik. Makanya Allah panggil manusia, ya ayuhan nas, beriman tidak beriman, pokoknya kau sebagai manusia makanlah dari yang halal lagi baik, biar selamat. Walaupun ada juga walil mu'minina khassah, panggilan orang mukmin secara khusus ada juga. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami
rezekikan kepadamu. Kemudian juga Allah mengatakan konsekuensi daripada pemberian ini talabus syukri ala ni'matit thayyibat washkurullah. Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah. Itu kepemilikan. Jadi sebab kepemilikan itu diantaranya adalah bekerja. Betul, sebab bekerja itu adalah menjadikan orang menjadi wasilah untuk memiliki. Disandarkan karena kerjanya lah dia punya. Yang kedua, kepemilikan itu Bapak Ibu adalah karena terjadi transaksi. Seperti yang kita sudah jelaskan, ada jual beli. Jual beli tujuannya itu adalah untuk pindah kepemilikan. Hibah, wakaf, sedekah, zakat yang kita sebutkan itu adalah merupakan sebab terjadinya pindah kepemilikan. Nah, yang ketiga, sebab kepemilikan itu diantaranya adalah al-irth, mewariskan, kewarisan. Warisan itu salah satu sebab kepemilikan. Nah, jadi ada al-irth, kewarisan. Nah, makanya mewarisi itu adalah salah satu sebab memiliki. Makanya ketika orang sudah meninggal, dia tidak lagi memiliki hartanya. Kalau orang sudah wafat, berarti dia tidak lagi memiliki. Maka kepemilikan hartanya itu pindah kepada ahli waris secara umum. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun, tidak meninggal seseorang sampai dia telah menghabiskan jatah rezeki yang telah dianugerahkan Allah untuknya. Jadi kalau orang sudah meninggal, artinya apa? Artinya rezekinya sudah habis. Kalau masih hidup, berarti masih ada jatah rezekinya. Kalau sudah meninggal, walaupun itu punya dia, tidak lagi dia berhak untuk memiliki. Karena kepemilikan itu hanya sampai dia hidup. Kalau sudah meninggal, maka tidak ada lagi kepemilikan. Sudah hilang. Jadi harta warisan itu berpindah kepada ahli waris. Kecuali apa yang dia wasiatkan. Nah, kalau dia mewasiatkan, betul bahwa wasiat itu harus ditunaikan. Tapi dengan syarat wasiat itu bukan untuk ahli waris. Karena wasiat untuk ahli waris kan tidak boleh. Karena ahli waris itu sudah ada jatahnya, sudah ada bagiannya. Nah, maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali mungkin wasiat takwa, ya itu haruslah. Tapi kalau wasiat harta tidak ada, karena ahli waris itu sudah ada jatahnya. Nah, kalau wasiat takwa, wasiat iman, wasiat ilmu, mungkin. Tapi kalau wasiat harta, la wasiyata liwarithin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Tapi selain kepada ahli waris, maka tetap boleh berwasiat. Nah, maka kalau dia berwasiat, kata para ulama, sebelum harta waris itu dibagi, maka yang perlu ditunaikan dulu adalah wasiat. Jadi sebelum harta warisnya dibagi, maka yang perlu ditunaikan itu adalah wasiat. Wasiatnya itu dulu diselesaikan selagi tidak lebih dari sepertiga, karena wasiat kan juga tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau orang punya harta 90 juta, dia berwasiat 40 juta, maka tidak bisa dilaksanakan 40, bisa hanya dilaksanakan 30 saja. Karena maksimal wasiat itu adalah sepertiga, itu maksimalnya. Kecuali nanti dapat izin dari seluruh ahli waris. Nah, jadi intinya harta yang dimiliki oleh orang yang hidup ketika dia sudah meninggal, maka akan berpindah. Jadi pindah kepada siapa? Pindah kepada ahli waris. Ahli waris memiliki. Namun sebelum dia miliki, hak-hak yang terkait dengan berkaitan dengan si mayit harus ditunaikan dulu. Wasiat, hutang dia kepada orang, hutang dia kepada Allah. Maka
Makanya kalau ada orang meninggal diumumkan oleh ahli warisnya, ini si fulan kalau ada dia berutang maka sampaikan kepada ahli waris. Nah, yang punya piutang boleh dua pilihan, boleh menyampaikan minta, boleh juga mengatakan sudah saya ikhlaskan, boleh. Nah, jadi tidak ada masalah. Bagus juga dia mengikhlaskan kalau memang yang berutang itu mungkin kurang mampu. Nah, setelah itu, setelah hutang kepada manusia, hutang kepada Allah, mungkin dia punya nazar, punya janji, zakat belum dia tunaikan, maka harus juga ditunaikan karena hutang kepada Allah. Walaupun hutang kepada manusia itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada hutang kepada Allah. Misalnya dia hutang kepada manusia 10 juta, hutang kepada Allah 10 juta juga. Cuman hartanya 10 juta, mana yang didahulukan? Hutang kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu memaafkan susah, beda dengan Allah. Allah mengampunkan, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Jadi itu kalau dia hartanya pas-pasan. Yang didahulukan hutang kepada manusia. Maka setelah itu semua barulah turun kepada ahli waris. Nah, itu sebuah rezeki yang harus disyukuri oleh ahli waris, karena bukan bagian daripada usaha dia. Makanya ahli waris ini tidak boleh berkelahi, tidak boleh berebut. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah. Dan itu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, semua sudah diatur oleh Allah. Sehingga berapapun jatah kita ya segitu. Nah, kenapa kita yakin bahwa segala-galanya telah ditentukan oleh Allah. Sehingga tidak ada rasa galau, bimbang. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur kepada Allah. Tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bersabar. Kan begitu dia. Sama dengan pemilu kada sekarang ini. Kan kita yakin bahwa segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pas pemilu ini sesuai keinginan kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Belum sesuai dengan keinginan kita, ya mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar. Tapi kita harus yakin bahwa segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hasil pilkada sudah keluar. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan yang dapat amanah dan yang sudah berjanji-janji itu mudah-mudahan ingat janjinya. Takutnya sebelum dapat amanah rajin baca ayat kursi. Sudah dapat kursinya lupa ayatnya. Dapat kursi ayatnya lupa. Jadi kita mendoakan seluruh yang dapat amanah-amanah ini, mudah-mudahan betul-betul mereka komitmen dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan kita sudahi segala macam bentuk perselisihan-perselisihan. Apa itu, Pak? Boleh, Pak? Boleh, silakan. Bekerja. Ya, terima kasih, Pak. Jadi antara bekerja dengan rezeki. Jadi rezeki sudah dijamin. Nah, apa hukumnya kita bekerja? Kenapa kita tidak usah bekerja lagi biar yakin saja dengan rezeki yang sudah dijamin? Nah, jadi sunnatullah menjadikan sebab itu biasanya selalu terkait dengan musababnya. Nah, jadi datangnya rezeki itu sebab diantaranya adalah bekerja.
Tapi bukan berarti karena bekerja itulah kemudian kita yakin karena hasil kerja kita rezeki itu, enggak. Tapi rezeki itu adalah pemberian yang sudah dijamin oleh Allah. Hanya kita bekerja ini menjalankan perintah Allah, bahwa bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu adalah sunnah Nabi. Nah gitu Pak. Sama dengan begini, mungkin analoginya misalnya nih, dalam akidah, kalau kita minum Pak, kalau kita minum itu yang menghilangkan dahaga bukan air. Yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah, ya kan? Karena air itu tidak punya kekuatan apa-apa dia. Itu dalam akidah ahlu sunnah. Sama dengan api. Api itu tidak membakar. Ketika ada api, Allah menjadikan sesuatu menjadi terbakar, bukan api. Buktinya ketika Nabi Ibrahim dibakar, karena Allah tidak menjadikan api itu membakar. Nah, jadi konsep akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa air tidak menghilangkan lega. Yang menghilangkan lega itu adalah Allah ketika ada air. Tapi jangan, tidak usahlah, kan Allah yang menghilangkan lega itu, nggak usah minum lagi, nggak bisa. Karena sunnatullah menghilangkan lega kita ketika ada air. Ngapain saya membakar kertas ini? Kan bukan api ini yang membakar, Allah yang membakar. Tapi sunnatullah, Allah menjadikan ada bakaran ketika ada api. Jadi hanya kerja kita ini hanya sebagai sunnatullah saja. Ketika kita bekerja, Allah jadikan di samping pekerjaan itu ada rezeki. Nah, jadi dia semacam sunnatullah gitu Pak. Ketika ada ini, ketika ada ini, tapi bukan hasil dari situ, bukan. Jadi kita tidak meyakini bahwa pekerjaan kita yang menghasilkan rezeki, bukan. Karena kalau pekerjaan kita yang menghasilkan rezeki, banyak orang bekerja lebih hebat daripada kita, ternyata rezekinya lebih sedikit daripada kita gitu. Atau banyak orang yang bekerja lebih sedikit daripada kita, tapi rezekinya lebih banyak gitu. Makanya usaha itu adalah ibadah. Maka kita jadikan usaha itu adalah ibadah. Bahwa usaha itu diperintahkan oleh Allah, disukai oleh Nabi, bahwa ikhtiar bekerja itu adalah merupakan sunnahnya para nabi. Tetapi kita tidak meyakini bahwa harta yang saya peroleh hasil dari pekerjaan saya. Tetap kita meyakini bahwa harta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menjamin kepadamu rezekimu. Fa ajmilu fit talab. Tugasmu adalah perbaiki dalam bekerja. Perbaikilah dalam bekerja gitu. Tapi sunatullah itu Pak, bekerja itu sunatullah. Ketika bekerja Allah jadikan di situ ada rezeki. Ketika ada usaha ada hasil. Itu sunatullah. Jarang ketika dia kemudian bertentangan antara sebab dengan musabab, maka itu menjadi sebuah mukjizat bagi Nabi. Tadi ketika ada api pasti membakar, itu sunatullah. Sunatullah itu ketika ada api pasti membakar. Walaupun kita yakini bahwa yang membakar itu bukan api tapi Allah. Ketika ada api Allah menciptakan menjadi terbakar. Ketika ada api tidak membakar, maka jadilah dia mukjizat. Maka itu mukjizat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi begitu dia Pak. Wallahu alam. Itu seperti itu yang disampaikan oleh para guru kita. Maka kita tidak boleh mengecilkan usaha. Itu. Karena usaha itu adalah ibadah. Jadi intinya Pak, orang tidak boleh putus asa. Dia sudah berusaha bekerja, tapi yang ada hanya hutang, malah tidak bisa bayar hutang. Padahal dia sudah maksimal. Kerjaannya itu sudah bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, jadi itu kaitan antara usaha dengan rezeki.
Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Silakan Pak. Dazan nampaknya. Boleh Pak, satu silakan. Istri pertama. Yang kedua tidak punya anak. Istri yang pertama meninggal, cerai. Yang kedua meninggal, tidak punya anak. Istri pertama masih hidup, meninggal juga, masih hidup, masih bersama. Ya, harta warisannya kepada anak dan istri pertama. Bagiannya kalau istri seperlapan kalau dia punya anak, kalau tidak punya anak seperempat. Nah, karena tadi punya anak, maka istrinya dapat seperlapan, anaknya laki-laki, perempuan. Nah, sisanya itu diberikan kepada anak laki-laki. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Tapi kalau orang tuanya masih ada, bapak ibunya dapat juga. Nah, ibu dapat 1/6, kemudian bapak juga dapat 1/6. Jadi begitu. Ibu yang meninggal, ya dapat 1/6 ibunya. Bapaknya ada. Nah, jadi nanti ibunya 1/6, istrinya 1/8. Kemudian sisanya untuk anak laki-laki. Nah, gitu dia. Jadi sudah ada jatah. Makanya warisan itu sudah ada jatahnya. Jadi tinggal kita bersyukur terhadap apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi warisan ini kan tadi rezeki yang dimudahkan oleh Allah. Kalau ada rezeki yang harus kita bekerja, ada rezeki yang harus kita bertransaksi kerja juga. Ada rezeki dari warisan. Itu rezeki yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu jangan sampai mengambil hak orang, karena ini adalah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah kadarnya. Nah, itu. Wallahu taala ala wa alam. Itu yang dapat kita kaji, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.